Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nur Fikri di mata kuliah Etika Profesi pada program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ke-12, yaitu kita akan membahas tentang cyber law. Nah, pembahasannya kita pada pertemuan yang ke-12 ini yaitu pengertian cyber law, kemudian juga tindakan-tindakan terhadap cyber law, yang ketiga undang-undang cyber law di Indonesia. Cyber law di sini mempunyai dua arti. Yang pertama dari arti luas, yaitu tindak pidana cyber adalah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Jadi artinya semua tindak pidana konvensional di sini sudah diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti dalam pembunuhan, perdagangan orang juga dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cyber dalam arti luas. Demikian juga tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana dalam pencucian uang. Nah, cyber law dalam arti sempit di sini maksudnya itu pengaturan tindak pidana cyber itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang ITE. Di sini memberikan definisi untuk mengenai cyber crimes. Jadi melalui beberapa pengelompokan yang mengacu pada Convention of Cyber Crimes yaitu oleh Sitompul pada tahun 2012. Nah, di sini ada asas-asas cyber law. Yang pertama ada subjektif terority, yaitu dia dimana menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat pembuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidana yaitu dilakukannya di negara lain. Kemudian untuk objek terority yaitu yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang dimana yaitu akibat utama pembuat itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Kemudian juga ada nationality yaitu menekankan dan menentukan bahwa negara itu mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Terus juga ada passive neutrality yaitu yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Protective principle yaitu yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya itu digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Dan yang tadi itu universality, yaitu ini asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Jadi asas ini juga disebut atau dikenal dengan universal interest jurisdiction. Nah, kemudian kita di sini juga ada pengelompokan tindak pidana cyber yaitu Undang-Undang ITE. Yang pertama itu tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas legal seperti distribusi atau penyebaran transmisi dapat diaksesnya konten ilegal. Ini sudah tertuang ya dalam seperti di dalam kesusilaan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kemudian juga perjudian itu ada pada pasal 27 ayat 2 tentang di Undang-Undang ITE. Terus juga penghinaan dan pencemaran nama baik itu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pemerasan atau pengancaman itu ada di pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Nah, sanksi pelanggarannya itu pada pasal 45 ayat 1. Hukum pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang tadi itu yaitu setiap orang yang melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 itu dipidana dengan pidana penjara itu paling lama 6 tahun atau bayar denda itu paling banyak 1 miliar. Nah, pengelompokan tindak pidana cyber yang tertuang dalam Undang-Undang ITE seperti distribusi penyebaran informasi itu dapat diakses konten ilegal itu berita bohong yang merugikan konsumen.
terus juga menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, terus juga mengirimkan informasi yang berisi ancaman, kekerasan atau menakutkan yang ditunjukkan secara pribadi. Hukuman pada pasal 28 yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau paling banyak yaitu denda 1 miliar rupiah. Kemudian juga hukuman pada pasal 29 yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 itu dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 12 tahun atau paling denda itu sebanyak 2 miliar rupiah. Di sini ada pengelompokan tindak pidana cyber itu yang B, yaitu dengan cara apapun orang itu melakukan akses ilegal. Ini ada di pasal 30 Undang-Undang ITE yang isinya yaitu setiap orang itu dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang C-nya yaitu intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik. Ini tertuang pada pasal 31 Undang-Undang ITE. Nah, di sini isinya yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum itu melakukan intersepsi untuk penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem tertentu milik orang lain. Terus pengelompokan tindak pidana cyber yang kedua itu tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau yang dikenal dengan interferensi, seperti gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik itu ada di pasal 33 Undang-Undang ITE. Terus juga ada gangguan terhadap sistem elektronik itu pasal 33 Undang ITE. Yang ketiga itu tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang, itu ada di pasal 34 Undang-Undang ITE. Yang keempat itu tindak pidana terhadap pemalsuan informasi atau dokumen elektronik, yaitu tertuang di pasal 33 Undang-Undang ITE. Jadi cyber law ini adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya itu meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia maya atau yang dikenal dengan dunia cyber. Jadi cyber ini istilah yang berasal dari cyberspace law. Nah, menurut Jonathan Reisner dalam cyber law, The Law of Internet, dia mengingatkan tentang ruang lingkup dari cyber law seperti ada hak cipta yaitu copyright, kemudian juga ada hak mereknya, terus juga ada pencemaran nama baik, terus juga ada fitnah, penistaan dan penghinaan, terus juga serangan terhadap fasilitas komputer, nah seperti pengiriman hacking, virus, illegal access, terus juga pengaturan sumber daya internet seperti IP address, domain name, dan kenyamanan individu atau privasinya. Dalam ruang lingkup cyber law contohnya ada prinsip kehati-hatian, kemudian juga ada tindakan kriminal biasanya yang menggunakan teknologi informasi sebagai alatnya, kemudian juga ada isu prosedur seperti yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain. Terus juga ada kontrak atau transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Ada juga pornografi, pencurian melalui internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian ya seperti e-commerce, e-government, education, dan lain-lainnya. Jadi untuk pembentukan perangkat perundangan terhadap teknologi informasi ini mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi di dunia cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati. Maka proses pembuatannya itu diupayakan sebagai berikut, yaitu menetapkan prinsip-prinsip dan pengembangan teknologi informasi seperti ada melibatkan unsur yang terkait yaitu pemerintah, kemudian juga atau swasta ataupun di bagian profesional. Kemudian juga yang kedua, menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip hukum konvensional dan norma hukum baru yang akan dibentuk. Yang ketiga itu memperhatikan keunikan dari dunia maya. Yang keempat
itu mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang global. Yang kelima, menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan. Yang keenam, pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Yang ketujuh, aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif, melainkan harus direktif dan futuristik. Nah, selanjutnya itu melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet. Ada undang-undang hak cipta, undang-undang merek, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang penyiaran dan telekomunikasi, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang penanaman modal asing, undang-undang perpajakan, hukum kontrak, hukum pidana, dan lain-lainnya. Dalam rangka upaya menanggulangi cybercrime ini, resolusi Kongres PBB yang ke-7 pada tahun 1990 mengenai komputer related crime mengajukan beberapa kebijakan seperti yang pertama itu menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif, seperti dengan adanya langkah-langkah yang harus dipertimbangkan, yaitu melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum pidana acara pidana. B, itu mengembangkan tindakan pencegahan dan pengamanan komputer. Yang C, melakukan langkah untuk membuat peka warga masyarakat aparat terhadap pentingnya pencegahan kejahatan. D, melakukan training bagi hakim, pejabat, dan aparat hukum tentang cybercrime. E, memperluas rules of ethics dalam pengguna komputer melalui kurikulum informasi. F, mengadukan kebijakan perlindungan korban cybercrime sesuai dengan deklarasi PBB. Yang kedua, yaitu menghimbau negara anggota meningkatkan upaya penanggulangan cybercrime. Dan yang tiga, itu merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan PBB, yaitu untuk menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi cybercrime, mengembangkan penelitian dan analisis untuk menemukan cara baru menghadapi cybercrime di masa datang. Nah, kebijakan IT di Indonesia, jadi di sini ada dua model yang diusulkan oleh Max untuk mengatur kegiatan di cyberspace, yaitu yang pertama ada model ketentuan payung. Nih, model ini dapat memuat materi pokok saja dengan memperhatikan semua kepentingan, yaitu seperti pelaku usaha, konsumen, pemerintah, dan juga penegak hukum. Juga keterkaitan hubungan dengan peraturan undang-undangan. Terus yang kedua yaitu model Trinsley Regulation sebagai upaya mengantisipasi pesatnya laju kegiatan di cyberspace. Upaya yang menitik beratkan permasalahan prioritas yaitu pengaturan sehubungan transaksi online, pengaturan sehubungan privasi protection terhadap pelaku bisnis dan konsumen, pengaturan sehubungan cybercrime yang memuat yurisdiksi dan kompetensi dari badan peradilan terhadap kasus cyberspace. Nah, kemudian juga dalam model hukum pidana, Mas Wikrantoro Setiadi dalam seminar cybercrime pada tanggal 19 Maret yaitu di tahun 2003, dia mengusulkan alternatifnya yaitu yang pertama menghapus pasal-pasal dalam undang-undang terkait yang tidak dipakai lagi. Yang kedua, mengamandemen KUHP. Yang ketiga, menyisipkan hasil kajian dalam rancangan undang-undang yang ada. Yang keempat, itu membuat rancangan undang-undang sendiri, misalnya yaitu rancangan undang-undang tentang teknologi informasi. Nah, upaya ini tampak telah dilakukan terbukti yaitu dengan mulai disusunnya RUU KPU yang baru dikonsep pada tahun 2000. Di samping pembaruan KUHP di Indonesia juga telah ditawarkan alternatif yaitu menyusun RUU sendiri, antara lain yaitu RUU yang disusun oleh tim dari Pusat Kajian Cyber Law di Unpad yang diberi titel RUU T-Draft 3. Nah, jadi di sini menurut Soeharto
tujuannya dari bentuk cyber law ini yaitu untuk melindungi data pribadi, yang kedua menjamin kepastian hukum, dan yang ketiga yaitu mengatur tindak pidana cybercrime. Nah, itulah teman-teman mahasiswa, pembahasan kita di mata kuliah etika profesi tentang cyber law pada pertemuan yang ke-12. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.